Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadilah. Saya mahasiswa Unswagati, Pak, semester 8, Fakultas Ekonomi. Saya semalam sempat melihat di LC itu. Ada Bapak juga ya Pak ya, tingkat kepuasan kinerja Jokowi naik, akan tetapi harga-harga melambung tinggi gitu, seperti minyak dan lain-lain. Nah, saya setuju dengan pendapat Dr. Rizal Ramli bahwasanya kalau misalkan saya ditanya kepuasan kinerja Jokowi puas atau tidak, saya tentunya akan jawab tidak puas, Pak. Karena kenapa? Teman saya di Cirebon 2 ada yang ketangkep gitu. Coba acungkan. Begitu Pak. Nah, persoalannya adalah di sektor ekonomi gitu. Saya ingin menanyakan bahwa di era COVID ini tentunya kita tidak bisa menyamakan dengan era yang waktu dulu Bapak menjadi Menteri Ekonomi ya Pak ya. Tentunya ini akan situasinya akan sangat berbeda, jauh berbeda. Nah, saya akan menanyakan bahwa formulasi terbaik apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kita, misalkan untuk menurunkan harga minyak dan lain-lain dan membangkitkan sektor-sektor ekonomi seperti itu Pak. Karena kemarin juga saya curhat lah ini ya. Kemarin juga teman saya magang di satu kabupaten, itu Kabupaten Kuningan, yang dimana daerah itu SMA-nya itu nggak ada orangnya gitu. Jadi kita yang harus mencari masyarakat yang harus sekolah lah gitu istilahnya. Dan mirisnya lagi, mereka itu hanya dibiayai oleh orang tuanya Rp1.000 untuk uang jajan. Ini kita tersentuh gitu ya. Di era yang 2020 ini gitu, khususnya kemarin gitu ya. Dia untuk sekolah uang jajan itu hanya 1.000. Sedangkan kita ada yang 30, 50 gitu kan. Nah, yang dimana miris sekali kalau misalkan pemerintah ini dari sektor pendidikannya aja kita kurang baik lah, apalagi dalam bidang ekonomi. Jadi mereka itu lebih memilih bekerja daripada memilih pendidikan. Nah gitu. Jadi pertanyaan saya cukup tadi Pak, formulasi terbaik apa dalam hal ekonomi agar bisa membangun ekonomi yang lebih baik lagi, karena seperti kata Bapak tadi, Bapak bisa menaikkan atau meningkatkan sektor ekonomi di waktu masa jabatan Bapak menjadi Menteri Ekonomi. Seperti itu. Terima kasih Pak. Kalau saya kasih tahu pun, dan saya udah sering kasih tahu di media, pemerintah ini nggak mampu laksanakan. Sederhana, kayak contoh tadi lah kan, gampang kok urusan minyak goreng ini. Rizal Ramli yang mau beresin 2 minggu turun nih. Tapi mereka nggak punya kemampuan karena bagian dari sistem di mana mereka boneka yang curong-curong ini gitu loh. Ya, jauh hari 2,5 tahun yang lalu saya ngelihat COVID, saya bilang anggaran harus diubah total. Fokus hanya ke 3 hal. 1, bagaimana memerangi COVID dengan vaksinasi dan lain-lain. Yang kedua, fokus dampak karena ada COVID, rakyat nggak ada kerjaan, buat bantuin rakyat yang susah. Yang ketiga, tingkatkan produksi pangan. Jadi anggaran kalau suasana krisis harus diubah total. Jokowi dengerin pidato saya, penjelasan saya, dia ikutin istilah saya. Perlu realokasi anggaran. Istilah saya tuh. Dia pidato, ya kan gitu. Pidato, realokasi anggaran perlu pemerintah. Tapi begitu angka-angkanya keluar, nggak ada perubahan di anggaran. Iya kan? Tetap mau bangun ibu kota, tetap mau bangun ini, itu. Padahal itu nggak perlu semua. Nah, even saya kasih saran begini, mereka nggak bisa kerjain. Karena mentalnya beda. Misalnya,
tingkatkan produksi pangan. Apa yang terjadi? Dia bikinlah kebun itu, iya kan? 1,5 juta hektar di Kalimantan. Padahal ningkatin produksi pangan itu paling penting lewat kebijakan. Misalnya, saya Menko zaman Gus Dur kan nggak ada impor beras 2 tahun. Gimana itu ceritanya? Kok bisa? Sederhana, kredit macet petani kita hapusin supaya petaninya senang. Total 26 triliun. Gus Dur bilang, Rizal kamu bisa masuk penjara loh, ngapusin kredit 26 triliun. Saya bilang, tangkap aja gue. Gue seperak pun gak narik untung. Nah kalau kamu gak ada kepentingan kan ngambil keputusan enak banget gitu loh. Iya kan? 26 triliun tak hapusin. Tadinya petani dikasih kredit usaha tani zaman Pak Habibie sama Mas Adi Sasono, banyak yang macet bunga berbunga 26 triliun. Petani uber-uber sama polisi sama lurah, tanahnya minta disita kalau nggak bayar utang. Akhirnya saya ketemu Gus Dur, saya bilang, Gus, kita udah gila apa Gus? Kenapa? Seandainya kita sita semua nih tanah jadi tanah negara, kita mau ngapain? Gus Dur bilang, iya ya, mau ngapain? Jadi gimana caranya kita hapusin aja 26 triliun ini. Loh, kita kan perlu duit yang lain yang penting. Itu urusan saya, Gus. Ya cari, kita kan banyak akal. Tapi yang penting kita hapusin, petaninya gembira, hatinya nggak diuber lagi sama camat, nggak diuber sama polisi. Habis itu saya naikin rasio harga gabah dengan harga pupuk. Biasanya hanya 1,3 sampai 1,5. Ya. Saya naikin 1,75. Artinya harga gabah, misalnya harga pupuk 3.000, harga gabah harus 1,75 kali 3.000 supaya satunya buat pupuk, 0,75 untung buat petani. Petani semangat karena lebih untung. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya produksi beras naik. Kita nggak perlu impor 2 tahun. Susah nggak itu? Gampang banget. Tapi otak kamu jangan meroyek gitu loh. Ubah pakai policy, pakai kebijakan. Nah, tapi selain itu mereka juga disogok oleh importer ini. Oleh kartel impor bawang putih. Untungnya itu 60 triliun. Pejabat disogok dari atas ke bawah. Iya kan? Jadi persis panen bawang putih di mana itu? Di Brebes. Importnya dinaikin pada waktu panen. Jatuh kan harga bawang putihnya. Tahun depannya petani kurang nanam. Baru dia naikin sama kartelnya harganya. 60 triliun itu untungnya. Dari bawang putih doang. Dari kartel import gula lebih gede lagi. Itu yang dibagi sama pejabat-pejabat. Partai politik. Nah, buat ngubah Indonesia itu nggak susah banget. Misalnya, tapi pemerintah ini nggak mampu, nggak mau dan nggak mampu. Karena dia gila import. Dari import dia terima sogokan. Duit paling gampang itu dari import. Misalnya kalau import 2 juta ton beras, kamu bisa dapat untung $20, $40 juta. Tanda tangan doang. Ya. Jadi walaupun pidato enggak impor, anti impor, kita stop impor. Di dalam importnya disuruh aja terus jalan. Nyetor soalnya. Makanya penting sekali pemimpin itu harus bersih dan amanah. Nah, contohnya nih, kedelai. Sebetulnya sederhana. Selama kamu bisa nanam jagung, bisa nanam kedelai. Beda dengan bawang putih, itu hanya beberapa daerah, Brebes dan lain-lain. Artinya selama kamu bisa nanam jagung, kamu bisa nanam kedelai. Tetapi petani harus dibantu. Satu, bibit kedelai di Indonesia ini jelek, kualitasnya rendah. Kita mesti beli bibit kedelai paling bagus dari Argentina dan Brazil. Hasilnya 2 kalinya per hektar.
Yang kedua, kita mesti pastikan petani yang nanam kedelai untung 10% setiap kali panen. Ya, kalau itu dilakukan, orang pada nanam kedelai. Ya, gunakan tarif dan lain-lain, jangan kedelai import doang. Nah, karena kedelai itu bisa panen 4 kali, bahkan sampai 6 kali. Jadi dalam 3 tahun Indonesia bisa swasembada di dalam bidang kedelai. Di dalam 5 tahun kalau kita canggih, kita bisa jadi produsen eksportir kedelai di Asia. Karena semua Asia butuh, Cina butuh, Thailand butuh, buat manusia dan segala macam. Mereka doyan makan tahu sama macam-macam. Kita bisa kok, daerah kita 5 tahun. Tapi harus ada targetnya dalam 5 tahun, tarifnya dinaikin dulu 10%. Yang penting petani itu nguntung. Nah, hari ini misalnya, pupuk itu yang tidak disubsidi mahal banget. Pupuk yang disubsidi hanya tinggal 1/4-nya. 3/4-nya itu sudah tidak disubsidi. Petani kalau mau pakai pupuk subsidi susah. Mesti punya kartu pupuk, masih punya kartu bank. Karena di sekitar Jokowi ada anak-anak milenial yang doyan main kartu. Selalu sarankan kasih kartu supaya ini otomatis, supaya online. Makanya dia kan dagang kartu tuh, pakai kartu ini, pengangguran, kartu apa? Padahal kagak laku semua kartunya. Nah, anak-anak muda di sekitar Jokowi ini selalu ngusulin bikin kartu pupuk. Karena dia dapat persentase dari setiap transaksi. Kaya raya mereka. Tapi mereka nggak ngerti petani Indonesia umurnya udah di atas 50 tahun. Ke bank aja susah, apalagi punya kartu bank, punya kartu. Ribet punya lah. Nah, kalau dia lakukan itu, misalnya sekarang, dia nggak bisa pakai yang subsidi, karena sedikit. Dia pakai pupuk tidak disubsidi. Rasio harga gabah dibandingkan dengan harga pupuk tidak disubsidi itu 0,8 sampai 0,85. Artinya kalau petani nanam padi, dia rugi 15 sampai 20%. Gitu aja pejabatnya nggak ngerti. Karena kebanyakan orang bisnis nggak pernah research di lapangan. Ya. Apa yang terjadi hari ini, musim tanam ini? Petani nanam secukupnya aja buat makan, buat keluarganya makan. Di luar itu dia nggak mau. Karena harga pupuk terlalu mahal, terlalu ribet. Nah, jadi maksud saya percuma lah tak kasih gini juga mereka nggak bisa ngerjain. Nggak ada minat, tidak tertarik karena nggak ada duitnya. Kalau mereka ngatur-ngatur kartel import, setoran itu triliunan. Ya. Jadi yang penting kita ubah dulu, pilih pemimpin yang amanah, yang bersih, semua urusan jadi gampang. Tapi kalau memang istilahnya itu mentalnya rampok, nggak apapun kamu ide bagus pun jadi rusak gitu loh.